ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang ini diberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan sholat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan berkah, rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang mulia, pada kesempatan siang ini kita akan membincangkan tentang ciptaan Allah yang bernama manusia, yakni diciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha agung. Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha gagah lagi perkasa. Dalam penciptaan makhluknya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesempurnaan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia, sesungguhnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Demikian pula Allah menciptakan berupa hewan yang ada di sekitar kita. Hewan yang Allah ciptakan pun diciptakan juga dalam keadaan yang sempurna. Allah juga menciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, manusia. Tapi dari sekian banyaknya makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling sempurna ditinjau dari segi bentuknya adalah manusia. Jika kita melihat apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ciptaan Allah dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, maha kuasanya Allah dalam menciptakan tumbuh-tumbuhan ini. Dari sekian banyaknya tumbuhan, itu beraneka macam ragam jenis yang disebut dengan tumbuhan. Jangankan dulu tumbuh-tumbuhan yang berada di hutan yang lebat, hutan yang jauh di sana yang jarang dirambah oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti misalnya saja pepaya. Bagaimana Allah menciptakan pepaya dengan bentuk pepaya dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya yang berbeda. Lalu kemudian ketika berbuah, maka buah satu dengan yang lain ini pun juga berbeda. Allah ciptakan pepaya dengan bentuk dan model sebagaimana yang kita ketahui. Rasanya manis dan bentuknya juga cakep. Rasanya manis, tapi antara satu dengan yang lain juga berbeda. Ada pepaya jenisnya yang disebut pepaya madu. Dia kecil tapi rasanya legit. Ada pepaya yang besar, warnanya oranye, dia manis. Ada pepaya yang warnanya merah. Ada pepaya kampung, dia tak terlalu besar tapi rasanya juga khas. Baru dalam bentuk yang disebut dengan tumbuhan pepaya, satu jenis tapi sudah beraneka ragam. Sampai bahkan ada di antara nama pepaya dari jenis yang banyak itu mungkin belum pernah kita rasakan. Pohon yang lain atau tumbuhan yang lain, misalkan saja mangga. Mangga ini pun juga berbagai macam jenisnya. Mulai dari model yang bulat seperti mangga apel, ada mangga Malang yang ukurannya kecil tapi juga cukup manis. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya macam-macam. Tapi ini semua menunjukkan bahwa ini satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya yang bernama tumbuh-tumbuhan ini amatlah kuasa. Belum lagi apa yang ada di sekitar kita, seperti misalnya jambu.
Jambu ini juga beraneka ragam, banyak macam dan jenisnya. Bahkan bisa jadi jambu itu ada yang belum pernah masuk ke mulut kita. Kenapa? Karena saking banyaknya jenis jambu yang Allah ciptakan. Pernahkah kita berpikir bahwa dari sekian banyaknya macam pepohonan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, Allah menciptakan itu semua untuk kita? Bahkan saking banyak macam dan jenisnya, ada di antara tumbuh-tumbuhan yang kita tidak tahu namanya, ada tumbuh-tumbuhan yang belum pernah kita merasakannya, ada tumbuh-tumbuhan yang belum pernah kita melihatnya. Itu bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan pun juga demikian. Allah ciptakan jenis ikan. Ikan ini tak hanya satu jenis, baru satu nama saja dia akan bermacam-macam namanya lagi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya yang disebut dengan hewan. Lalu bagaimana dengan penciptaan manusia? Masya Allah, satu di antara kita, Bapak Ibu, jangankan sekarang yang lebih kurang ada berkisar 7,8 miliar penduduk dunia ini, dan satu di antaranya berkisar 1,7 miliar penduduk bumi adalah muslim. Satu dengan yang lain takkan sama. Walaupun orang lahir dalam keadaan kembar, tapi kembarnya, miripnya, kesamaannya sungguh tidak sama persis. Menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bentuk yang terbaik. Karena dalam kajian linguistik secara kebahasaan, dalam bahasa Arab, ahsan itu disebut sebagai isim tafdil, memunculkan beberapa makna yang luar biasa. Yang pertama, isim tafdil itu bermaknakan ter. Berarti kalau disebutkan di dalam Al-Quran bahwa penciptaan manusia itu fi ahsani taqwim, ahsan berarti penciptaan manusia itu dalam bentuk terbaik. Makna yang kedua adalah makna lebih, berarti fi ahsani taqwim di dalam ayat menunjukkan bahwa penciptaan manusia dari segi bentuk itu lebih baik dibanding dari makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga itu bermaknakan sangat, berarti penciptaan manusia dari segi bentuk itu sangat baik dibanding daripada makhluk yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengakhiri daripada kajian zuhur pada siang ini mengingatkan kepada kita bahwa dari segi bentuk benar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik bentuk. Tapi dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh bentuk tak menjadi masalah. Bentuk itu tak menjadi ukuran. Penampilan kita itu tak menjadi penilaian. Lalu apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dilihat mancung atau tidaknya hidung kita? Putih ataukah hitam kulit kita? Tinggi ataukah rendah postur kita? Bukan itulah yang dinilai. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu mari dengan keberadaan penciptaan kita sebagai manusia yang sempurna ini, kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Di saat Allah anugerahkan fisik kita sempurna, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berkata, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, langkahkanlah ke tempat-tempat yang baik.
bawa untuk beribadah. Jadikan diri kita ini untuk dekat kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Mata yang sempurna memandang, pendengaran yang sempurna untuk mendengarkan, lidah yang sempurna untuk berucap, tapi mengucapkan sesuatu yang buruk, mendengarkan sesuatu yang buruk, memandang sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sesuatu yang buruk dan dijadikan kita sebagai hambanya yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.